Dulu, Bu Rina itu jalan saja kepala tetangga, langsung nunduk. Istri jaksa, rumah megah, tas branded, sopir pribadi. Sekarang, dia malah jadi pembantu di rumah. Ibu-ibu yang dulu cuma bisa nyinyir dari balik pagar. Ironi hidup kadang memang kejam. Tapi kisah Bu Rina lebih dari sekadar jatuh miskin. Ini tentang harga diri dan balas dendam dayom dari seorang tetangga lama. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu channel Arista Story tetap hidup ya. Bosku, like kalau pernah lihat orang kaya tiba-tiba jatuh. Komen kalau kamu punya tetangga yang doyan nyinyir kayak Bu Lastri. Dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita dramatis lainnya setiap hari. Bu Rina dan Pak Aditya dulu pasangan yang paling disegani di komplek itu. Pak Aditya seorang jaksa senior yang kerap masuk berita. Dikenal tegas dan tak kompromi. Bu Rina, sosok istri glamor, wangi tiap keluar rumah, selalu duduk di kursi depan saat arisan, dan sering disebut standar kemapanan para ibu-ibu komplek. Salah satu tetangga mereka, Bu Lastri, diam-diam menyimpan rasa iri yang dalam. Bu Lastri hanya istri guru honorer, hidup pas-pasan, dan dulu sering diabaikan Bu Rina saat arisan. Pernah satu kali, kue buatannya dicibir Bu Rina. Katanya, kurang standar komplek. Waktu berjalan, semua berubah ketika kasus besar menjerat Pak Aditya. Tuduhan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang membuatnya viral dalam semalam. Rumah digeledah, mobil disita, dan yang lebih menyakitkan, nama baik Bu Rina hancur. Saat Pak Aditya ditahan, tak ada lagi teman arisan yang mau menyapa Bu Rina. Bahkan, sahabat-sahabat terdekat pun pura-pura tak kenal. Anak-anaknya, mereka dikirim keluar kota oleh keluarga besar. Dan Bu Rina tinggal sendiri di rumah, yang kini jadi sepi dan penuh tagihan. Setelah beberapa bulan, rumah itu dijual murah oleh bank. Bu Rina pun menghilang dari komplek. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Hingga 2 tahun kemudian, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Bu Lastri melihat seseorang sedang menyapu halaman rumahnya. Wajah itu dikenalnya dengan jelas. Bu Rina dengan wajah tanpa makeup, mengenakan daster murah dan sandal jepit, menyapu dan mencuci piring di rumah Bu Lastri. Sekarang, Bu Rina adalah pembantunya. Awalnya Bu Lastri terkejut, tapi seperti manusia biasa yang pernah merasa diremehkan, dalam hatinya tumbuh rasa puas. Ia ingat betul bagaimana dulu Bu Rina pernah berkata, "Gimana sih jadi istri, masa ngurus rumah sendiri? Kan capek, saya sih ada art, enak tinggal duduk cantik." Kini, sang mantan ratu komplek membersihkan kamar mandi Bu Lastri tiap hari. Tapi satu hal menarik, Bu Rina tak pernah mengeluh. Ia tetap sopan, rajin, bahkan sesekali masih tersenyum. Sampai suatu sore, Bu Lastri iseng bertanya, "Bu Rina, kok bisa sih ibu mau kerja begini? Kan dulu punya segalanya." Jawaban Bu Rina membuat tenggorokan Bu Lastri tercekat. "Dulu saya terlalu tinggi, Bu, sampai lupa caranya menunduk. Sekarang, saya belajar kalau hidup itu bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang bertahan dengan kepala tegak, meski tangan harus kotor." Sejak hari itu, perlakuan Bu Lastri berubah. Ada rasa hormat yang muncul, dan untuk pertama kalinya, mereka duduk minum teh sore bersama, tanpa basa-basi, tanpa persaingan. Namun, sebuah rahasia lain akhirnya terungkap. Ternyata, Bu Rina masih menerima kiriman uang dari anak sulungnya yang kini kerja di luar negeri. Uang itu cukup untuk hidup layak. Lalu kenapa dia jadi pembantu? Kata Bu Rina, "Saya hanya ingin belajar rendah hati. Belajar jadi manusia biasa yang bisa merasakan bagaimana jadi orang kecil. Karena dulu saya terlalu sombong. Ini cara saya menebus diri saya yang lama." Dan kabar terakhir, Bu Rina kini pindah dari komplek itu, mendirikan usaha catering kasil-kasilan di kampung sebelah.
Usaha itu justru laris karena masakannya enak dan dia dikenal jujur. Sementara Bu Lastri kini sering menceritakan kisah itu ke siapa saja. Bukan untuk membanggakan masa lalu, tapi sebagai pelajaran. Jangan pernah meremehkan orang yang ada di bawah. Karena hidup itu berputar dan karma selalu bekerja diam-diam. Kalau kisah ini menyentuh hati kamu, jangan pelit buat klik like dan share ya. Ceritakan di kolom komentar. Pernah nggak kamu melihat orang yang jatuh sedalam itu tapi tetap bisa berdiri? Atau kamu punya kisah tentang tetangga yang dulunya nyinyir tapi sekarang malah butuh bantuan? Subscribe channel Arista Story sekarang juga, karena di sini setiap cerita punya makna, setiap kisah punya karma, dan setiap episode bikin kita belajar jadi manusia yang lebih waras. Arista Story, tempat di mana drama bukan cuma hiburan, tapi cermin kehidupan.